Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Di Musdalifah berangkatlah ke Mina. Apa yang dikerjakan kita di Mina? Melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, pergi lagi ke Mekah. Sudah habis ke Mekah, pergi lagi pulang ke Balikpapan. Apa yang ke Balikpapan? Pergi lagi ke Muara Samo, pergi lagi ke Tanjung Aru, pergi lagi ke Pasir Lengkok, Tanah Grogot, dan semuanya udah kumpul. Habis sudah cerita haji, ya kan? Tinggal isinya di dalam aja lagi yang Bapak Ibu perlu tahu, ya kan? Tidak dihafal sih, diingat aja. Tidak dihafal, diingat. Sambil baring-baring, sambil tidur-tidur, apa ya yang dikerjakan di Arafah? Nah, apa ya yang dikerjakan di Musdalifah? Itu aja. Sebelum berangkat ke Arafah, apa ya? Mandi dulu, pakai ihram dulu, ya kan? Setelah itu barang-barang kita titipkan di hotel. Apa yang dibawa? Suami bawa ihram sepasang atau dua pasang atau sepasang setengah. Kefadulan ini biasanya yang menjadikan kita semangat, Bapak Ibu. Apa sih ibadah haji itu? Apa sih umroh itu? Dapat apa orang ke sana? Itu biasanya di kefadulan. Insya Allah nanti sesi terakhir. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Baik, untuk menyingkat waktu, bapak-bapaknya monggo kita kasih contoh dulu ya Bapak, ya, untuk bagaimana menggunakan kain ihram. Ini hanya ada 2 lembar. Ini bisa dipakai ya, Bapak panitia. Kita ulang Pak ya. Dilebihin sedikit, Bapak. Dilebihin sedikit Pak. Ini. Jangan sama, coba lihat sekali lagi. Dilebihin ujungnya. Ini nanti untuk kunci Pak, tujuannya. Baru dimasukkan begini Pak, di dalam. Baru kayak orang bikin sarung itu. Iya. Jadi walaupun dipakai jongkok begini, insya Allah tidak akan kelihatan. Itu sudah itu tadi. Nanti bisa diulang berkali-kali, kemudian nanti akan kami share videonya. Bapak-bapak, untuk baju yang atas ini ada 2 cara. Yang pertama, ketika tawaf itu harus kelihatan pundak sebelah kanannya ketika tawaf. Namun ketika nanti mengerjakan sholat di belakang makam Ibrahim atau di situ mengerjakan sholat 5 waktu, itu harus ditutup pundaknya. Pundaknya harus ditutup. Yang pertama kita praktekkan ketika mengerjakan tawaf, itu pundak kanan harus kelihatan. Pundak sebelah kanan. Jadi dilewatkan ketiaknya Pak ya. Dilewatkan ketiak. Serempangkan gini aja. Kelihatan pundak kanan. Saya masuk ke sini. Iya. Jadi kelihatan pundak sebelah kanan. Ini ketika kita mengerjakan tawaf.
menggunakan baju bawah dengan baju atas pakai pendek. Itu nanti ada pentingnya. safety-nya lagi dah. Mungkin karena saat ini saya nggak bawa pendek ya, sementara ini nanti belajar di video Pak. Nanti akan kami share di video. Pending itu dapat dari sana. Jadi ketika mengerjakan tawaf, pundak kanannya kelihatan. Pendingnya dapat dari sana. Namun ketika mengerjakan sholat, ketika mengerjakan sholat ada ya. Nah ini senjata Pak. Jadi disiapkan sebelum mengerjakan tawaf, buku doanya disiapkan sama hitungan Pak. Hitungan ketika Bapak tawaf. Ini kelihatannya begini tapi sepele ini. Kalau sampean salah menghitung, bisa dikenakan jam denda. Dendanya apa? 1 ekor kambing. Hajinya harus disempurnakan. Makanya sebelum perang, kalau orang bahasanya sebelum perang, itu harus disiapkan senjatanya dulu, alatnya. Buku doa dengan alat penghitung. Jadi satu kali putaran ditarik dapat 1. 2 kali putaran dapat 2. Sampai 7 Pak. Jadi nanti monggo kita persiapkan ya, karena mungkin masih baru dapat informasi. Kan bis, setelah bapak naik bis, baru bapak naik pesawat, ibu naik pesawat, ya, ibu naik pesawat, terus sampai ibu di Jeddah nih, sudah sampai di Mekah, cuma di bandaranya. Nah setelah itu bapak ibu umrah. Nah umrah, setelah bapak ibu umrah 7 kali putaran, habis itu baru sa'i. Setelah ibu sa'i, baru ibu balik lagi ke gedung, ya, balik lagi ke gedung, nunggu 15 hari untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kita tidak boleh Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keempat, bismillahi Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Dari lampu hijau kita ngintip atau lari kecil sambil berdoa, Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lam wa antal a'azil akram. Rabbighfir warham. Kita bisa minum dulu, setelah minum jam-jam. Jadi sunahnya minum air zam-zam Bapak itu sambil berdiri menghadap ke Baitullah. Minum zam-zam sambil berdiri menghadap ke Baitullah. Hafal belum Pak doanya? Kalau belum hafal kita baca buku Pak. Kalau yang belum hafal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa sakomin birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan ambil batunya. Ambil batunya itu dibentuk di Arafah. Bismillahi Allahu Akbar. Baca nih. Bismillahi Allahu Akbar. Udah 7, habiskan 7. Ya. Ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bacaan itu. Ya. Yang 7, kalau ada 7 jalan. Gantian yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
kali pelemparan sampai pastikan betul-betul kena. Kalau di sana tubuhnya besar Pak, pasti insya Allah dapat itu. Baik, yang kedua lanjut kita menuju ke Bukit Pusto. Ini juga melempar 7 kali lemparan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tugu yang nomor 2, ini bapak-bapak disunahkan untuk berdoa. Jadi di sini ada kesempatan menghadap ke Baitullah sambil berdoa Pak. Berdoa dulu. Dalam hadisnya itu. Minta pokoknya apa yang dia inginkan karena ini tempat mustajab. Baru setelah selesai berdoa menuju ke tugu Aqobah. Tugu yang terakhir. 7 lemparan juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, setelah ini menuju ke pemondokan lagi di tenda. Apa sih kefadalannya orang ibadah haji dan umroh? Saya mau ibadah haji dapat apa? Saya mengeluarkan dana sampai puluhan, mungkin ada ratusan juta. Kalau sekeluarga berempat, 40 juta kali 4 berapa Bu? Ya kan? Itu sampai ratusan juta. Bapak Ibu mengeluarkan biaya yang banyak ke sana, ini dapat apa? Makanya ini ilmunya Bapak Ibu. Sedikit perkenalkan, kembali lagi Haji Imam Syafi'i. Saya selaku Direktur PT Cahaya Mutiara Wisata. Tadi kalau yang belum nulis nomor HP saya, monggo, di sini belum muncul, tulis saja, nanti bisa japri. Bapak Ibu, insya Allah sedikit ini akan kita ulang kembali. Ada seputaran Ka'bah. Di dalam Ka'bah ini Bapak Ibu, ini ada nama-namanya. Ada sudah hafal atau sudah kenal dari nama-nama ini? Jadi yang pertama Bapak Ibu, nomor 1. Nomor 1 ini adalah pojok Hajar Aswad, di mana Bapak Ibu dimulainya mengerjakan start, mengerjakan tawaf. Tadi sudah lihat Pak ya, di miniatur itu. Namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad yang sangat hitam. Dulu awal mulanya Hajar Aswad ini putih, seperti putihnya air susu. Karena diusap oleh anak Adam dosa-dosanya itu, sehingga menjadi hitam yang sangat. Itu nomor 1 Pak.